itu alasan dia aja untuk membodohi saya. Tapi saya tidak terbodohi dengan segampang itu Ustaz. Oke. Tidak Nah itu terbodohi. berarti bagus nih Ustaz. Hah? Bagus Nah, berarti. saya lanjutkan Ustaz. Cerita ini sangat menarik sekali. Salat aja walaupun engkau nggak khusyuk. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke channel kita Nguber. Ngopi bermanfaat guys. Ya, ini udah ada 3 kopi ya kan. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol ya. Kali ini kita kedatangan narasumber yang berbeda dari sebelumnya guys. Dan saya pun akan ditemani oleh seorang bintang tamu guest star super duper ganteng dan soleh ya kan. Narasumber kita ada Ustadz Fauzi ya kan, dan saya akan ditemani sebagai moderator nanti sebagai host oleh Ustadz Asep ya. Kali ini kita akan membahas masalah sholat Ustadz ya. Kita meneruskan tema-tema sebelumnya nih guys ya. Bab sebelumnya kan ada Isra Mi'raj, wudu. Nah sekarang kita akan membahas masalah sholat Ustadz. Benar sekali Ustaz Iqbal. Pertanyaan tentang sholat itu sangat wajib karena sholat itu wajib. Jadi sholat itu penting kita bahas ya. Kita bahas karena banyak di luar sana yang tidak tahu tentang terutama gerakan sholat, gerakan sholat terus ya begitulah. Maksudnya kita makanya dari itu kita pun saya pribadi pun tidak tahu. Maksud tidak terlalu mengetahui semuanya. Nah, kebetulan ada Syekh kita ini, Ustaz Fauzi ya. Sholat itu sah, ya kan? Awal mulanya kan dari awal mulanya di Isra Mi'raj, ya kan? Nabi Muhammad Isra Mi'raj dan waktu beliau Mi'raj ke Sidratul Muntaha diberikan perintah untuk sholat sebanyak 50 rakaat betul. Terus beliau setelah mendapatkan perintah itu beliau turun dan ketemu Nabi Musa alaihissalam. Tanyalah oleh Nabi Musa, dapat perintah apa? Nah, beliau menjawab sholat 50 waktu dan Nabi Musa menjawab, umat itu tidak mampu untuk tidak akan mampu untuk melaksanakan sholat 50 waktu itu. Kembalilah bertemu Allah untuk diberikan keringanan dan akhirnya untuk meminta keringanan dan akhirnya diperintahkanlah hanya 5 waktu. Dari beberapa kali sebenarnya dari setelah 50 kali itu ketika beliau mendapatkan perintah 50 kali Nabi Muhammad kembali turun ditanya lagi itu. Nah, ditanya lagi berapa sampai sekian kali, udah sekian kali minta keringanan dan terakhirnya itu ada 5. Iya, 5. Nah, pada dasarnya sebenarnya kenapa sih saat kita itu diperintahkan untuk sholat gitu? Monggo saja. Oke, sebenarnya kalau kita ngomongin sholat, jadi sholat itu adalah termasuk dari tiang utama, yang paling utama dari yang nama sholat. Berarti kita harus tahu dulu sholat itu apa. Berarti sholat itu kan menunjukkan kalau seorang Islam, kalau kita seorang Islam, seorang Muslim, seorang yang beriman, kalau kita mau diakui kita itu punya iman, kita mau diakui kita itu orang Islam, kita harus sholat. Karena salah satu yang menjadi tiang paling utama itu sholat. Saking pentingnya sholat begini. Ya. Jadi saking pentingnya sholat, kita nggak bisa sholat berdiri, kita tetap wajib sholat. Kaki kita sakit nih, lumpuh, kita tetap wajib sholat tuh. Sholatnya duduk. Nah, terus kita nggak bisa sholat duduk nih, saking pentingnya, saking wajibnya sholat. Kita sholat berbaring. Nggak bisa sholat berbaring, saking pentingnya sholat nih. Kita nggak bisa sholat berbaring, disolatkan. Masya Allah. Itu saking pentingnya, Tapi boleh disolatin. Berartinya kalau disolatin, antum sudah meninggal dunia seperti itu. Luar biasa. Dan itu namanya sholat
sholat jenazah. Iya. Itu saking pentingnya sholat. Kita nggak bisa sholat, kita disolatin. Iya. Itu sholat. Bukan Terakhir itu disolatkan. Disolat. Harus berarti dia bisa sholat. Berarti kalau antum nggak sholat, berarti antum mau disolatin. Oh iya, alhamdulillah Ustaz. Saya sholat tepat waktu Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah Ustaz. Karena banyak banyak di sekitar itu sholat itu Allahu Akbar, azan udah kan, baiknya kan harus ke masjid kan. Karena banyak realitas sekarang anak-anak zaman sekarang Ustaz, banyak yang mementingkan gadgetnya ya kan, korelasi ke zaman sekarang gitu. Kebanyakan karena memang HP gadget itu sudah merusak mentalitas, terutama agama secara perang terkikis gitu kan. Bagaimana? Nah, emang itulah kendala kita dan salah satu dari artinya perjuangan kita di situ, ya kan? Nah, karena kualitas iman seseorang itu akan dilihat dari situ. Nah, kita nggak perlu susah-susah nih, kita mau lihat orang baik gitu ya. Oh, si itu tuh baik, oh si itu kurang baik tuh. Cara mudah untuk melihat orang itu kita lihat bagaimana dia sholat. Karena begini Sir, karena yang paling penting itu salah satu rukun yang paling penting kalau kita mau dinamakan Islam. Kata Nabi itu bunyal Islam ala khamsin, syahadatu an la ilaha illallah wa syahadatu anna Muhammadar Rasulullah, iqamus shalah, ita'uz zakah, ya kan? Shaum, hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Artinya kalau kita mau dikatakan kita itu orang Islam, maka kita ini pertama bersahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Kalau mampu. Kalau kita perumpamaan begini seperti apa ini namanya? Masker. Kita umpamakan Islam, kita ini maskernya Islam. Sudah bermakna. Pondasi kita itu adalah 5. Kalau dalam Islam yang disebutkan dalam hadis tadi itu 5. Sahadat, sholat, zakat, puasa, Rukun Islamnya. Nah, ada 5. Rukun itu bahasa Arab, kalau bahasa Indonesia pondasi. Pondasi. Jadi kalau kita mau dikatakan kita itu punya Islam, maka kita harus punya ini. Kita umpamakan nih, ini adalah Islam kita. Nah, ini adalah pondasi kita. Nah, dari 5 ini, kan kita coba. Kalau seumpamanya kita nggak bisa berhaji, boleh nggak? Boleh. Kalau kita tidak mampu. Kalau mampu tetap wajib. Ini kalau tidak mampu. Yang selanjutnya puasa. Kan? Puasa nih. Kalau seumpamanya kita lagi berhalangan, lagi nggak bisa, boleh nggak kita nggak berpuasa? Insya Allah boleh. Boleh, tapi wajib diqodok. Wajib diganti. Itu sholat. Kalau nggak mampu dia mengkodoknya bayar kafarah. Ngasih makan orang miskin. Nah. Oke, selanjutnya kita masih punya Islam. Yang selanjutnya zakat. Kita mau berzakat sumbangan. Oke, kalau kita mampu kita wajib berzakat. Tapi kalau kita sumbangan kita tidak mampu nih berzakat, boleh nggak kita nggak berzakat? Jangan kalau untuk berzakat untuk makan sehari-hari aja kita kurang nih. Boleh nggak kita nggak berzakat? Insya Allah boleh. Boleh. Allah mampu, Allah kasih keringanan. Tinggal 2 bisa. Nggak ada kata untuk kata tidak. Setiap orang, semua orang ini wajib. Sholat sama syahadat udah pasti, karena itu orang Islam. Apalagi kayak kita ya. Kita ini kan istilahnya Islam keturunan. Islam keturunan emang udah bawaannya kita udah Islam gitu. Nah, yang paling penting berarti sholat. Makanya kita kan bahas tadi tentang sholat. Ini saking pentingnya sholat. Tinggal sholat ini. Kalau kita yang lain nggak mampu, boleh Allah kasih keringanan. Tapi yang 2 ini nggak ada kata keringanan. Artinya ketika kita udah nggak sholat, saya mau tanya sama, kira-kira kalau salah satu dari tangan saya ini saya angkat, apa yang terjadi dengan masker ini? Jatuh. Itulah kalau kita meninggalkan sholat ini yang akan terjadi. Tuh guys, jangan meninggalkan sholat guys, ya kan? Itu penting sekali sholat untuk
Bisa tebak-tebak Sama-sama kopi berarti. namanya juga Uber. Tiba. Hah? Ya. Ustaz, rukun sholat, rukunnya, rukun yang pokoknya wajib. Apa Ustaz? Mungkin dari rukun-rukun sholat yang pertama seperti kita niat. Berarti kalau rukun sholat yang harus kita lakukan, yang wajib kita lakukan ketika kita sholat. Artinya ketika kita tidak kita kerjakan itu berarti sholat kita batal. Nah, rukun sholat itu salah satu yang pertama itu niat, yang kedua takbiratul ihram, Allahu akbar, dan ketiga baca Al-Fatihah, terus ruku, tumakninah, ruku, terus setelah ruku tumakninah, setelah tumakninah, terus iktidal, setelah iktidal tumakninah sebentar, baru sujud, setelah sujud duduk di antara dua sujud. Nah, terus setelah itu tasyahud. Itu adalah salah satu rukun dari sholat yang artinya itu tidak boleh kita tinggalkan. Jadi kalau seumpamanya kita sholat Allahu Akbar, ketika kita udah Allahu Akbar, kita lupa nih, udah baca surat Al-Fatihah, baca surat pendek, kita lupa untuk ruku, langsung sujud. Nah berarti sholat dia batal. Kalau niatnya, kalau misalnya kita lupa Ustaz, kita lupa niat. Nah, kalau untuk masalah niat ada beberapa pandangan sebenarnya. Ada yang kita niatkan ketika kita mau sholat nih, kita sedang sholat. Ada diniatkan usolli sunnatul zuhri, diniatkan. Ada yang dia langsung. Kok bisa langsung? Artinya ketika dia berangkat dari rumah ke masjid, itu niatnya buat apa? sholat duhur. Untuk sholat duhur. Nah, itu jadi ketika dia mau sholat udah nggak perlu, artinya itu untuk masalah khilafiyah. Sebenarnya itu kita nggak perlu kita bahas, artinya intinya itu niat, setelah itu baca surat Al-Fatihah, takbiratul ihram, itu adalah rukun-rukun dari Ustaz, baik, ini ada pertanyaan yang menarik juga Ustaz. Saya sekitar 4 hari yang lalu lah. Jadi kiranya begini Ustaz, kronologinya adalah kita sholat maghrib berjamaah berdua sama teman. Jadi kita sholat maghrib itu di ujung tandus kan. Di ujung tandus maksudnya gimana nih? Sholat maghrib itu di ujung waktu mau mendekati isya. Di rakaat terakhir, di rakaat ketiga azan maghrib. Azan isya. Tetap kita karena kita rakaat pertama sudah itu kan. Nah, tiba-tiba kita selesai dong sholat maghrib, tapi sudah masuk isya. Nah, saya ajak teman saya nih, ayo bro, lanjut sholat isya, mumpung azan isya, ya kan? Nah, teman saya malah enggak, nanti saya karena sholat isya sunnah cuma disunahkan malam, bener sih ya. Cuman kalau aneh kan menggugurkan kewajiban dulu, karena azan walaupun kita tidak secara langsung sholat ke masjid, ya kan? Nah, lebih baik kita lanjut karena kita masih punya wudhu, ya kan? Karena di awal sholat di awalil waktu. Iya, bagusnya seperti itu. Tapi teman saya malah nanti saya nunggu baru-baru beres aja bisa kan? Malah dia teman saya itu malah main game saya. Main game. Saya ajak kewajiban. Kata dia jawab begini, sunnahnya kita itu sholat isya itu bisa malam, kan bisa langsung sholat. Berarti artinya begini. Berarti dia lebih mendahulukan game daripada mendahulukan akhiratnya. Iya, dengan dalih beliau sunnahnya sholat isya itu bagusnya malam katanya. Itu sebenarnya alasan aja berarti. Nah itu alasan dia aja untuk membodohi saya. Tapi saya tidak terbodohi dengan segampang itu Ustaz. Oke. Tidak Nah itu terbodohi. berarti harus bagus nih sebenarnya. Hah? Bagus Nah, berarti. saya lanjutkan Ustaz. Cerita ini sangat menarik sekali. Oke. Nah, karena apa? Teman saya ini, dia duduk pun dimanapun main game Ustaz. Dia duduk, kita ngobrol atau main game. Sholat, main game. Maksudnya sebelum wudu azan gitu. Posisi kayak tadi saya ceritakan, udah beres sholat maghrib, azan bisa kan? Karena kita sholat maghrib di tandus, malah dia nanti saya main game dulu, habis itu kita tuntut.
Katanya alasan lagi dia tuh teman saya. Menurut Ustaz pandangan seperti itu bagaimana? Saya pribadi sudah mengajak beliau untuk sholat maghrib, sholat isya, karena posisi kita masih punya wudhu. Nah begitu. Bagusnya tadi itu kan, wajib sholat itu kan Di awal itu. fi awal waktu, ya kan? Sedangkan kata Ustaz tadi dari rukun Islam itu kan tadi apa haji, zakat sama puasa. Kalau sepertinya sholat sama sahadatnya yang nomor ini tidak bisa ditinggalkan. Apalagi mengaret-aret waktu seperti bagaimana Ustaz? Lebih mementingkan game itu. Kalau lebih mementingkan game berarti dia lebih mementingkan istilahnya lebih mementingkan hal yang tidak penting daripada hal yang penting. Lebih pedas. Karena begini Ustaz ya. Jadi sebenarnya ketika kita ini kita punya dua pilihan. Itu kan dua pilihan berarti Ustaz ya. Karena kita hidup itu ada dua pilihan. Jadi kecuali kita ini ada beberapa alam, ketika ada namanya alam kandungan, ada alam dunia, ada alam kubur, ada alam akhirat. Nah, ketika di alam kandungan kita nggak punya pilihan. Kita mau lahir di mana, mau bentuk apa, mau laki-laki atau perempuan, kita nggak punya pilihan. Tapi ketika kita dilahirkan, kita ada di alam dunia, kita punya dua pilihan. Kata Allah yang pertama itu, kalau kita ingat sama Allah, Allah akan ingat sama kita. Itu dalam surat Al-Baqarah. Di dalam surat Al-Jin itu terus yang kedua, nasullah fa nasiyahum, itu dalam surat Al-Jin. Kalau kita lupa sama Allah, Allah akan melupakan kita. Artinya secara bahasa kitanya. Jadi kita ketika kita hidup di dunia cuma punya dua pilihan. Kita mau jadi bagus, kita mau bagus atau nggak bagus. Kalau tengah-tengah? Nggak ada. Dan kita nggak akan bisa golput. Kita tengah-tengah nggak ada tengah-tengahnya. Kan condong sebelah kanan dikit aja, sebelah kiri ada. Nggak ada, nggak bisa. Karena pilihannya cuma dua. Kayak sama kayak tadi. Ente mau sholat atau nggak sholat? Mau sholat di awal waktu atau mau sholat di akhir waktu? Itu adalah pilihan. Apa ada yang dikejar? Apa mau disolatkan? Kalau nggak sholat berarti mau disolatkan. Nah itu. Sholatnya sekarang hidup. Nah, artinya begitu kan. Jadi pilihannya itu dua. Kita mau yang bagus atau yang nggak bagus. Karena itu akan berpengaruh ketika kita di alam kubur kelak. Pilihannya mau dapat nikmat kubur atau azab kubur. Nah, itu akan berpengaruh lagi ketika di akhirat. Kita mau ke surga atau mau ke neraka. Nah, itu kembali lagi. Ininya pilihan itu tadi ketika kita hidup di dunia, dan itu pun termasuk pilihan kita. Mau kita milih, gua main game aja, atau mau kita milih, gua mau sholat dulu. Dan karena kita pun udah tahu sebenarnya mana yang lebih bagus, ya kan? Seperti itu. Terus tadi teman saya itu bagaimana Ustaz? Udah itu jawabannya. Harus membicarakan ke beliau juga gitu. Nah, kalau kita udah bilang kan, laqad qultu lakum istaqum fala dzambani. Artinya kalau nih gua udah bilang ini loh yang bagus. Kalau dia nggak mau ya sudah. Udah bukan tanggung jawab saya lagi. Yang penting saya udah nyampein ini loh yang bagus. Ya, tergantung niat kalau itu kembali lagi masalah niatnya antum. Saya ingin itu ikhlas. Kalau dia insyaallah tadi ikhlas. kalau dia tidak karena linai dari Allah insyaallah segala sesuatu kalau kita niat berbuat baik, jangankan kita udah melakukan yang baik, kita baru niat mau melakukan hal yang baik aja kita udah dapat. Masya Allah. Ustaz Iqbal ya, Ustaz Fauji nih, wawasannya luar biasa ya. Intinya berarti sholat apa mau disolatkan? Intinya mau sholat atau mau disolatkan? Iya. Apakah satu lagi Ustaz? Apakah hidup mau disolatkan? Begitu Ustaz. Oke, luar biasa di luar biasa maksudnya. Keren. Balik lagi ke rukun ya kan? Berarti kalau kita membaca surat pendek itu bukan suatu kewajiban ya kan di dalam surat. Berarti hanya membaca Al-Fatihah dan apa sih? Surat pendek. Ya surat pendek seperti apa namanya? Misalnya kita harus baca Al-Fatihah, baca Anas atau baca yang sama atau yang di Quran itu kita biasa nih bos ya, keluar masuk di podcast biasa ya kan. Seperti pertanyaannya saya tadi Ustaz itu kan rukun sholat itu kan
tadi seperti yang Ustaz Fauzi sudah ngomong kan. Nah, pertanyaan saya ada, maksudnya saya ada pertanyaan dari beberapa orang itu. Jadi dia sholat hanya Al-Fatihah, habis itu ruku, ya kan, yang baca ruku baca ruku, sujud dan lain, tapi tidak membaca surat pendek gitu setelah Al-Fatihah. Oh, gitu. Boleh apa enggak gitu ya? Iya, monggo silakan. Satu yang tahu. Saya lanjutin nih. Oh, boleh. Aja ya Ustaz ya. Ya, sambung. Mengenai yang tadi itu rukun ada beberapa ya, pertama niat, takbiratul ihram, al-fatihah dan sebagainya itu ya. Yes. Nah, tambahan saya. Kayaknya aku nggak usah terlalu kaku. Enggak, saya maksud bawaannya begini makanya. Oh, iya. Sat, jangan grogi Iya. Jadi perkara itu sebenarnya untuk yang membaca surah setelah al-fatihah atau surat pendek itu dari Syafi'iyah itu disunahkan. Disunahkan. It's okay kalau nggak baca. No problem. Nggak apa-apa. Itu ya guys. Nah, tadi udah dijawab oleh Ustadz Rinto ya mengenai, jadi sebenarnya no problem dalam mazhab Syafi'i untuk tidak apa namanya membaca surat pendek, tapi tidak dapat pahala sunahnya. Bisa? Itu juga ada pembagian sunnah lagi. Oh, Ada gitu. sunnah hayat, ada sunnah aparat. Sunnah hayat itu kalau ditinggalkan, kalau dalam mazhab Syafi'i itu tidak dianjurkan untuk sujud sahwi. Kalau sunnah aparat itu dianjurkan untuk sujud sahwi. Contoh satu, sunnah aparat itu seperti doa qunut. Ya. Itu sunnah aparat. Terus juga ada lagi sunnah aparat kayak membaca sholawat kepada keluarga Nabi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali itu adalah sunnah aparat dalam tasyahud akhir. Kalau tasyahud awal itu dia nggak dianjurkan untuk dibaca sampai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Udah langsung kita bangkit lagi ke rakaat ketiga. Itu tasyahud awal. Tasyahud akhir rakaat ketiga atau rakaat keempat dia disunahkan untuk membaca sholawat kepada Nabi. Nah, tasyahud itu kan bacanya at-tahiyatul mubarakatuh shalawatut thayyibatu lillahi assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi ila akhir sampai akhir. Itu untuk tahiyat itu juga saya jelasin lagi, itu juga ada yang sunnah dibaca, ada yang wajib, jangan sampai ditinggalkan. Sunnah misalnya at-tahiyatul mubarak, yang bacaan untuk aslinya at-tahiyatul lillah, at-tahiyatul lillah, at-tahiyatul lillah, at-tahiyatul mubarakatuh shalawatut mubarakatuh shalawatut thayyibatu itu sunnah dibaca. At-tahiyatul lillah, salamun alaika, bukan assalamu alaika, salamun alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh itu sunnah dibaca. Jadi dalam kitab Fathul Mu'in juga yang pernah saya baca itu yang saya pernah pelajari sama guru saya. Kalau ada salah koreksi. Nggak apa-apa, kita belajar bersama. Iya. Kalau ada salah koreksi. Kan ditambahin Ustaz Fauzi. Enggak, sama Ustaz Asep aja tambahin. Kayaknya dendam sekali nih. Salamun alaika ayyuhan nabi. Salamun alaina wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu. Bukan wa anna dengan wa anna beda. Iya. Wa anna adalah penegasan bahwa sesungguhnya. Kalau wa anna saya Rasulullah. Oh. Wa anna Ada tasydid. tanpa ada tasydid itu namanya saya Rasulullah. Wa anna Muhammad, saya Muhammad Rasulullah. Wa anna. Tapi kalau wa anna Muhammad Rasulullah itu adalah bahwa sesungguhnya Muhammad Rasulullah. Jadi itu juga dalam tasyahud akhir, dalam beberapa rukun-rukun itu ada yang sunnah juga dibaca ditambahkan oleh para ulama. Itu kalau yang saya pelajari dan saya pelajari sama guru saya selama ini. Koreksi kalau Pak. Pak Fauzi bukan mau mendapatkan sama sih. Tambahan. Tambahan dari yang beliau jelaskan tadi. Kayaknya udah cukup sih. Detail ya. Di rakaat terakhir yang pas sujud subhanallah wa bihamdihi terus ada imam ulama saya bingung, saya mau bertanya nih doanya apa itu, doa kelamaan apa dia berulang lebih dari 3 kali si doanya itu pas sujud apa gimana sih? Sunahkan berdoa di sini. Berdoa dengan bahasa kita aja nggak apa-apa apa gimana? Boleh. Kalau ngomong-ngomong Soalnya saya pernah bertanya sama selesai sholat saya tanya sama imam tersebut, bilang
saya berdoa di sujud terakhir sholat apa doanya itu dengan bahasa kita aja. Ya Allah, Saya juga pernah mendengar itu. iya, doa dengan bahasa kita di situ. Ya, contoh ya Allah saya pengen nikah lagi ya. Ya Allah saya pengen nikah lagi ya. Ya Allah saya pengen nikah lagi ya. Antara gitu ya. Oh, amin. Amin. Oh, contoh begitulah. Monggo Ustaz, Saya silakan. bisa. Maksudnya, saya juga pernah mendengar itu masalahnya. Jadi sujud terakhir. Gimana sujud terakhir itu Ustaz Fauzi? Silakan. Kalau menurut antum nanti mungkin saya bisa nambah dikit-dikit gitu kan. Tambahan dari antum dulu lah. Kalau nambah tambahan kan di akhir ya. Ini Silakan. Pertanyaannya berat banget ini. Oh, bukan berat Zat. Kalau berat itu hanya untuk orang-orang yang lemah. Silakan. Saya Imam Ustaz. Bismillah. Bismillah. Jadi Allahumma shalli ala Muhammad. Perkara dia berdoa di akhir itu yang disunahkan. Contoh Allahumma firli, Rabbil walidayya. Dia akan mengulang itu sebanyak yang dia mau sampai akhir ataupun dia misalnya dia berdoa untuk kebaikan di akhirnya Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina terus banyak doa-doa. Kenapa harus kita baca doa dengan bahasa Indonesia? Kalau kita bisa bahasa Arab, kan kayak gitu. Hafal nggak Ustaz? Untuk Maksudnya begini Ustaz, kita kan kebanyakan di kita, Nggak bisa, ya. kita baca bisa hafal, tapi untuk masalah arti dan isinya kadang kita tidak paham. Daripada orang mengetahui, mungkin seperti itu yang waktu saya bertanya kepada itu, ya makanya dengan bahasa ibu aja. Bahasanya kan bahasa ibu, bahasa ibu itu banyak bahasa kita itu. Kalau saya bahasa biasa kan jawab sekarang dengan bahasa biasa saya gitu kan. Yang penting niat saya adalah maksudnya bagaimana sih? Jadi saya pernah dengar ini ntar koreksi ya. Iya. Saya pernah dengar bahwasanya ketika kita berdoa aja dengan satu bahasa yang dalam sholat itu sudah membatalkan berdoa dengan misalnya Kode. memberikan kode kayak apa namanya dalam sholat itu akan ada kebakaran misalnya kita lagi sholat terus kita memberikan kode kepada orang-orang di sekitar kita misalnya nar itu kan api nar itu kan satu itu akan membatalkan sholat itu dengan satu bahasa Arab. Nah saya belum dapat referensi nanti kalau ini karena masih dangkal banget ilmunya saya belum dapat referensi tapi nanti kalau ada saya akan kasih tahu lagi. Ini kalau dengan bahasa Indonesia barangkali bisa dijawab dengan Fauzi, tapi untuk sekarang saya belum bisa dengan bahasa Indonesia. Oh, Gitu. berarti lebih baik menggunakan bahasa Arab. Untuk sementara, tapi saya belum itu lagi. Monggo Ustaz Fauzi mungkin mau menambahkan. Ini berarti pertanyaannya dalam segi doa berarti ya. Tuh, dalam segi doa di sujud terakhir. Itu berarti kalau dari jawaban beliau kan berarti bukan yang namanya doa berarti nggak mesti harus ketika di sujud terakhir. Jadi dari semua doa. Itu kan sama sebenarnya dari jawaban beliau itu udah ini ada kata seperti itu tadi kan. Jadi kalau yang saya ketahui afdolnya lebih afdol kita pakai bahasa Arab, lebih afdol, lebih bagus, lebih afdolnya kita pakai bahasa Arab. Ketika kita tidak bisa bahasa Arab, boleh nggak kita pakai bahasa yang kita kenal? Boleh. Insya Allah, Allah alam tapi insya Allah kalau yang dari pengetahuan saya sih, insya Allah nggak apa-apa. Maafan, jangan kan gitu saja. Haji yang udah pasti itu rukun Islam. Haji rukun Islam. Kalau kita mampu wajib, berarti kita mampu kita nggak berhaji itu wajib. Berarti kita nggak bisa dikatakan Islam. Nah, itu masih ma'fu anhu kalau kita nggak bisa, kalau kita nggak mampu. Apalagi dengan berdoa. Boleh nggak kita pakai bahasa Indonesia? Boleh. Ketika kita emang nggak bisa, tapi kalau kita emang bisa lebih afdol. Kalau kita bisa, ya mungkin seperti beliau yang memang lulusan dari Timur Tengah gitu kan, Lebih afdol pakai bahasa Arab karena beliau paham. Karena bahasa Arab itu bahasa Al-Quran. Nah, mungkin Allah malah salah ya. intinya ketika kita berdoa
ketika kita berdoa, ya, lebih afdalnya pakai bahasa Arab kalau kita bisa. Kalau kita nggak bisa, bagaimana? Masa kita mau memaksakan? Tuh, intinya guys, intinya apa Ustaz? Sholat apa mau disolatkan? Nah, intinya Terakhir Ustaz, pembahasan terakhir Ustaz. Yang membatalkan Ustaz. Membatalkan sholat. Ya, membatalkan sholat itu yang pokok-pokoknya ini deh. Maksudnya yang apa ya? Yang pasti berat ini pasti batal di sholatnya. Monggo Ustaz Fauzi Ustaz Rito atau Ustaz Fauzi dulu. Suaranya mungkin ada powernya. Pernah dengar ya? Iya. Nanti ada editor kalau saya. Oke, siap. Yang bikin batal sholat, yang pertama ya banyak sih. Kentut, kalau Hadas. hadas, kentut, berhadas, kan. Kentut ketika dia kentut itu salah satu yang maknawi ya. Kentut itu bukan najis. Nah, dan hadas itu bukan najis. Dia secara maknawi, bukan secara zahiri. Dalam arti ya kalau zahiri najis ini kelihatan. Kalau hadas itu nggak kelihatan. Contoh, antum misalnya antum berhadas, tetapi antum tidak bernajis. Artinya, kalau beberapa ulama mengatakan dilarang memegang Al-Quran ketika sebelum dia bersuci. Ini dia harus bersuci dulu baru dia memegang Al-Quran. Kamu masih berhadas, artinya kamu jangan memegang Al-Quran. Secara maknawi, secara zahiri dia itu bersih. Tapi maknawi, batin dia itu berhadas. Gitu. Artinya, kan nggak sinkron kan kalau orang wudhu terus dia kentut yang dibasuh di tangan kan yang keluar itu kan angin dari belakang sinkron nggak kira-kira? Enggak. Kenapa harus berwudhu? Artinya di situ kalau Cakna membahas ini dia akan membahas tentang ini adalah pembersihan dari sisi batin. Batin dia dibersihkan gitu kan dari muka, makanya ada beberapa ini kan ketika engkau membasuh muka kau mengumpulkan dosa-dosa yang ada di mata, mulut dan sebagainya. Tangan, umur dan lain sebagainya itu akan mengumpulkan dosa-dosa kecil. Selain itu tadi Ustaz. Kalau dalam mazhab Syafi'i dia sholat bergerak sebanyak 3 kali. Nah, ini 3 kali ini gimana Ustaz? Nah, ini saya contohin ya. Monggo Ustaz. Saya pernah belajar. Jadi kadang ada orang Yakin, guys? tasyahud begini. Tasyahud ya, biasanya ada begini. Awal, Tasyahud awal dan akhir kayak kadang-kadang ada yang bergerak. Iya. Diam ini, ada yang bergerak. Nah, itu khilafiyah dari berbagai mazhab, dari Hambali dan lain sebagainya. Nah, guru saya mengatakan kalau bergerak anggota tubuh misalnya garuk-garuk 1, 2, 3 batal. Tapi misalnya 1 batal. Artinya nempel ini gerak-gerak jarinya, it's okay, nggak masalah, nggak batal. Begitu. Tapi 1 enggak kan? Enggak begitu, itu hitungannya. Tapi misalnya ya udah pasti batal. Kan udah bergerak itu udah batal. Waktunya misalnya ini saya tanya. 1, ya kan? Itu udah boleh nggak boleh lagi kayak gini? Boleh lagi. Garuk. Ngasih kata garuk lagi. Tapi jangan terlalu kebanyakan, itu akan membatalkan juga. Karena itu kan ibaratnya sesuatu yang bisa kita tahan. Terus melangkah. Kadang-kadang saya melangkah itu saya ingat Kosong, besar kosong. Saya akan melangkah, ini kaki saya 1, 2, saya stop. Lalu saya melangkah lagi 1, 2. Saya berhenti dulu sejenak. Itu ya barangkali bisa dipahami ya. Tapi mungkin bisa tambahkan sama Ustaz Fauzi. Ya emang yang saya pelajarin juga seperti itu. Biasanya kita dulu waktu guru saya kita ngebahas tentang itu pelajaran Safina Sulam. Pelajaran Safina Sulam kita ketika kecil biasanya kita pemula. Ya sama seperti itu. Jadi ketika kita bergerak itu jangan sampai lebih dari 3 kali. Berlebih 3 kali ya sama seperti tadi. Jadi kita semua kita bergerak di sini kata. Berarti cuma ini aja nih. Dan itu dihitung dalam gerakan jari. Tapi cuma Oh, ini jari aja. Satu jari gerakannya gitu. Berarti ini pindah saja. Ini masih kata lagi. Ini Kadang-kadang gerakan bikin kita bergerak. bukan begini ya. Kalau ini Itu Syafi'i ya. Nah kalau begini berarti itu karena emang
Beliau bilang tadi Syafi'i karena kebanyakan kita kan Mazhab Syafi'i. kita di Indonesia udah Syafi'i kan, Syafi'i kan. Rata-rata itu kan Syafi'i. Jadi sebenarnya kita nggak perlu yang masalah khilafiyah itu nggak perlu dibahas juga sih sebenarnya ya. Nah, jadi yang biasa kita inikan aja sih, yang biasa kita inikan sehari-hari. Oke. Untuk yang masalah bergerak tadi ya. Ustaz Asep, apanya Kak? Cukup Ustaz. Intinya sih saya saya paham lebih dari Ustaz yang sudah besar ini, maksudnya intinya sih Emang udah besar kan? Kalau masih bayi nggak bisa ngomong. Sebelum ditutup nih Ustaz, saya tambahin satu lagi. monggo Ustaz, saya silakan. Batalin sholat ya. Batalkan sholat. Yang batalin sholat apa? Tadi yang untuk batalin sholat kan baru disebut satu. Hadas berhadas. Ya, hadas tidak datang. Satu lagi nih, ada beberapa. Satu lagi. Ini orang nih, selagi sholat, Allahu Akbar, tiba-tiba, dia punya anak contoh. Dia punya Iya. anak contoh. Digangguin. Ntar anaknya dikit lagi mau jatuh. Dalam hati dia berkata sebentar lagi, kalau anaknya jatuh, gue batal sholat, gue akhiri sholat. Udah batal dia waktu itu. Oh, waktu dalam hati. Ini saya kejadian Bang. Ini mohon maaf Kak, saya ini kejadian di saya sendiri. Oh, iya. Saya lagi tahiyatul akhir, Nah. lagi tahiyatul akhir, anak saya di depan saya. Saya nggak ngeliatin anak saya. Iya. Saya fokus ke dari ini. Nah. Tapi tiba-tiba anak saya jatuh, tapi diri saya kan, ya itu gimana satu? Diri saya refleks, anak saya di depan jatuh, di depan saya, jatuh kan? Dan saya, tapi Rasa nangkep nggak? enggak, tapi saya balik lagi. Iya, udah nggak apa-apa. Hah? Gimana ya? Ustaz? Ini kejadian di saya Masih ada sendiri. niat. Gak ada niat. Apa namanya? Saya nggak ngeliat anaknya ya kan? Saya benar-benar fokus untuk insya Allah ya. Saya fokus sholat. Cuman tiba-tiba saya jatuh di depan saya dada saya. Pluk. Nah, saya kan otomatis Gerak ya? mau gerak dikit, mau nangkap, tapi saya nggak nangkap gitu. Gimana niat tadi saya? Iya, kayak tadi. Kalau ini kan nggak niat. Dalam artian dia ini nggak sengaja refleks dia kembali lagi, ya kan? Sama halnya kata orang kata buka aurat, terus buka aurat, lututnya kelihatan, langsung ditutupin. It's okay, karena nggak ada kesengajaan. Jadi kalau ini niat, walaupun itu hal yang mustahil, contohnya, seandainya nyanyikan nyarat Indonesia, gue batalin sholat ya, kayak gitu. Itu udah batal walaupun itu mustahil karena nggak akan terjadi untuk saat sekarang. Niat karena di dalam hati. Iya, dalam dia sudah niat. Intinya Niat kan mau sholat. bersihkan hatinya. Jangan kau kotori kata saya itu. Siapa? Bersihkan hati jangan kotor. Oke. Nah, sekarang kita Sekarang masih ada sebenarnya kalau untuk masalah batal. iya, masih banyak. Mungkin ya, kita akan bahas di next guys ya di sholat season part 2 ya. Kita akan bahas karena ini cuma baru tadi sholat, kenapa kita harus ceritakan sholat, terus rukun sholat yang pokok dan yang membatalkan sholat juga yang mungkin yang pokok juga yang benar-benar itu membatalkan ya. Nanti kita akan bahas lagi guys mungkin di buku selanjutnya sholat part 2. Sekarang kita terakhir mungkin ada pesan dari Ustaz ini untuk masalah sholat monggo Ustaz, untuk semua masyarakat Indonesia, seluruh Indonesia, Ringkas saja. Ringkas. Sholat aja walaupun engkau nggak khusyuk. Itu aja. Ustaz tahu nih. Sholat aja walaupun engkau nggak khusyuk guys, Tetap sholat. tetap sholat ya. Nggak usah terpusing. Kalau dari saya sih, kita hidup cuma dua. Kita memilih yang mana? Kata Allah, "Fadkuruni azkurukum," atau kalian memilih nasullah fanasiyakum. Ingat Allah, maka Allah akan mengingat kita, atau kita melupakan Allah, Allah akan melupakan kita. Itu yang pertama surat Al-Baqarah, yang kedua surat Al-Jin. Ya itu dua dari Ustaz ini guys ya. Tetap sholat walaupun nggak khusyuk, kamu tetap sholat. Dan di dunia itu cuma dua pilihan besar ya. Antara kamu mengingat Allah, ya kan? Allah akan mengingat kita, atau kamu melupakan Allah, Allah pun akan melupakan kita. Oke? Tetap
pantau terus channel kita guys ya, tonton terus channel kita di Uber selanjutnya ya kan, karena kita akan membahas masalah bab-bab yang tema-tema yang akan selalu menarik ya kan, tapi tetap dalam keagamaan ya Islam. Jangan lupa subscribe, like, share, komen ya. Monggo silakan di komen. Ini kalau nanti kita ada salah ya, dikomentari ya kan, ditanyakan, nanti akan saya tanyakan ke beliau ya kan. Nanti kita akan menjawab juga di komentarnya tersebut, atau ya kalau misalnya bisa japri ya kan. Atau kayaknya nggak mungkin ya kan. Di komentarnya aja ya. Jadi komentarnya tuh yang berbobot guys ya. di selanjutnya kita bisa atau di part selanjutnya kita akan menjawab seperti kemarin Q&A ya kan. Oke, sekian dari kita guys ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.